Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa An-Najah TV yang berbahagia, setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupannya. Semakin ia hidup, maka semakin itu pula ia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah itu adalah sesuatu yang akan datang pada setiap diri manusia yang masih hidup. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, kami pasti akan menguji kamu sekalian dengan hati yang gelisah, dengan perut yang kelaparan, dengan harta yang kekurangan, dan dengan jiwa yang tergoncang, serta mungkin banyak harapan yang tak nampak dalam kehidupannya. Maka ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kalian diberi ujian-ujian tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan kabar gembira. Kepada siapa? Bagi mereka yang selalu sabar atas segala ujian dan musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kehidupannya. Dan siapakah orang yang sabar itu? Orang yang sabar itu adalah orang yang apabila diberi musibah, yang apabila diberi ujian oleh Allah, ia mengatakan bahwa ujian dan musibah ini datangnya dari Allah dan akan kembali pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa An-Najah TV yang berbahagia, cahaya di tengah musibah dan hikmah pun juga di tengah musibah. Kadang-kadang sesuatu yang kita anggap buruk, padahal di dalamnya banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan untuk kehidupan kita. Maka dari itu, apabila kita diberikan musibah, jangan pernah kita fokus dengan musibah itu. Akan tetapi fokuslah dengan sikap kita terhadap musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kalau seandainya ada seseorang yang mau ikut tes, kemudian dia isi soal, tiba-tiba enggak lolos hasilnya, jangan pernah salahkan soalnya, karena soalnya tidak pernah salah. Akan tetapi salahkan jawaban kita terhadap soal-soal yang telah diberikan kepada kita. Maka ayat lain dikatakan di dalam surah Al-Mulk ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Maknanya adalah bahwa Allah lah yang menghadirkan skenario atau cerita dalam kehidupan kita. Sebagai apa? Liyabluwakum. Sebagai ujian bagi kehidupan kita. Dan apa yang Allah ingin lihat dalam kehidupan kita di saat kita ditimpa musibah? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik sikapnya terhadap ujian dan musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Maka dari itu, apabila kita menginginkan cahaya dan hikmah di tengah musibah, maka jangan pernah lupa untuk menghadirkan di dalam hati kita rasa husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kehidupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak akan pernah mungkin memberikan musibah sebesar apapun musibah tersebut kepada kehidupan kita, melainkan dengan sesuai dengan kesanggupan kita. Bukankah kita merasa apabila kita ditimpa musibah, sujud kita semakin lama? Dan bukankah kita merasa apabila kita ditimpa musibah, doa kita semakin khusyuk? Maka dengan persamaan itulah kebaikan-kebaikan akan datang kepada kehidupan kita. Maka dari itu, apabila kita menginginkan cahaya dan hikmah di tengah musibah, maka jangan pernah lupa untuk menghadirkan di dalam hati kita rasa husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kehidupan kita. Bukankah kita merasa apabila kita ditimpa musibah, sujud kita semakin lama? Dan bukankah kita merasa apabila kita ditimpa musibah, doa kita semakin khusyuk? Maka dengan persamaan itulah kebaikan-kebaikan akan datang kepada kehidupan kita.
Nabi SAW pernah bersabda, apabila seseorang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan musibah kepada dirinya. Ingat, musibah ataupun masalah adalah masa pendekatan kepada Allah, dan musibah adalah berdekatnya diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah cahaya dan hikmah. Mungkin itu saja kultum singkat pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.